Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Qosya Rahmah dengan NPM 21.170.12.0031 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang konsep norma. Yang pertama, ada pengertian norma. Norma adalah aturan standar ukuran. Norma merupakan sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk membandingkan sesuatu yang lain, yang hakikatnya, besar kecilnya, ukurannya, kualitasnya, kita ragu-ragu. Jadi, norma adalah suatu aturan standar atau ukuran yang dengan itu kita bisa mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Menurut beberapa ahli hukum menggunakan kedua kata tersebut secara bersamaan. Kata norma dan kaidah dianggap sinonim. Yang pertama, menurut Nadi Purbacarakan dan Surjono Sukanto, norma atau kaidah adalah ukuran ataupun pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya. Yang kedua, menurut Maria Farida, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya. Yang ketiga, menurut Kelsen, yang dimaksud dengan norma adalah that something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to behave in a specific way. Yang artinya sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu. Selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Atau dalam arti sempit, kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret. Yang terakhir, ada menurut Jim Lee Asidik, norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk kata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif, mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya ada contoh-contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir di sekolah, malu ketika berbuat salah, malu ketika tidak bisa menjaga rahasia teman, dan lain-lain. Yang kedua, ada budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian, mematuhi peraturan lalu lintas, dan lain-lain. Yang ketiga, ada budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan kotor. Misalnya, tidak menyontek ketika ulangan atau ujian, tidak mencuri atau korupsi, selalu berbicara jujur, tidak menjelek-jelekkan orang lain, dan lain-lain. Yang keempat ada budaya sopan, yaitu sikap untuk selalu berlaku sopan dimanapun dan kepada siapapun. Misalnya, menghormati orang lain, berbicara santun kepada orang yang lebih tua, membiasakan diri untuk mengucap maaf, tolong, dan terima kasih, dan lain-lain. Terakhir ada budaya musyawarah untuk mufakat. Misalnya, pengambilan keputusan oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus, baik melalui musyawarah ataupun pemungutan suara, membicarakan permasalahan secara bersama untuk mencapai mufakat, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis norma. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terbagi menjadi 4 jenis. 4 norma tersebut yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Artinya saling bertautan dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Norma agama. Norma agama aturan aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan atau ibadah, tapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia.
Norma kesusilaan dapat diajarkan dan dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu sistem masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu serta perkembangan zaman, keluarga selalu mengalami perubahan-perubahan baik struktur maupun bentuk. Tetapi pada hakikatnya substansi keluarga tidak akan pernah hilang. Pelanggaran norma ini mengakibatkan rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi si pelanggar. Contoh, berlaku jujur dan berbuat baik terhadap manusia. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan suatu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan-peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia di sekitarnya. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat Wijaya tentang moral dihubungkan dengan etika dan membicarakan tentang tata susila dan tata sopan santun. Tata sopan santun mendorong berbuat baik, sekedar lahir saja, tidak bersumber dari hati nurani, tapi sekedar menghargai orang lain dalam pergaulan. Contohnya, yang muda harus menghormati orang yang lebih tua, tidak meludah di lantai atau sembarang tempat, mempersilakan tempat duduk kepada wanita di dalam kereta api atau bus-bus, terutama wanita yang tua, wanita hamil, ataupun wanita yang membawa bayi maupun anak kecil. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lain. Demi tegaknya hukum, negara memiliki aparat-aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sanksi yang tegas dan nyata dengan berbagai bentuk hukuman seperti yang telah dikemukakan itu tidak dimiliki oleh ketiga norma yang lain. Contohnya, merampas nyawa orang lain maupun tiap perbuatan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi pidana sesuai di dalam pasal-pasal yang berlaku. Yang terakhir membahas kekhususan norma. Ada norma-norma khusus yang berlaku pada situasi khusus. Norma-norma moral berarti tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kegiatan seseorang. Maka dengan norma kita betul-betul dinilai. Kita dinilai bukan dari salah satu segi, melainkan dari segi manusia. Contoh, berpakaian di kondisi dan situasi yang tepat, misalnya pada acara adat tentu, kita harus berpakaian rapi dan mengikuti adat tersebut. Bicara formal dan non-formal pada situasi yang tepat. Sekian dari saya. Bila saya ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.